wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channel yang pernah mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Di video kali ini kita akan bahas untuk informasi lowongan yang ada di rumah sakit di RSIA Nganjuk ya. Dan kebetulan rumah sakit ini sedang membuka lowongan besar-besaran, jadi mungkin teman-teman bisa coba untuk mendaftar. Dan apa saja sih lowongan yang dibuka oleh rumah sakit Nganjuk? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kalau aja informasi yang akan kita berikan ini bermanfaat teman-teman semua. Nah, untuk lowongannya sendiri ini ada di Instagram seperti biasa, dan nanti kita akan share juga di Instagram. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow kita di Instagram di @lowongan kesehatan. Nah, untuk lowongannya sendiri ini ada di rumah sakit Nganjuk atau di Instagramnya rumah sakit RSIA Nganjuk. Untuk lowongannya ini teman-teman bisa lihat di RSIA_Nganjuk ya. Ini adalah website resmi dari rumah sakit Islam Aisyah Nganjuk. Dan untuk rumah sakitnya ini ada di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Nganjuk ya teman-teman semua. Dan untuk lowongannya teman-teman bisa scroll ke bawah untuk lowongan apa saja yang dibuka oleh rumah sakit Nganjuk ya. Kita buka di sini. Ini udah di share sekitar udah lama ya, di share 12 Januari, dan ini paling lambat nanti tanggal 4 Februari, jadi masih beberapa hari ya, semingguan ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar, ini seminggu lebih ya. Dan di sini ada 16 formasi yang dibuka oleh rumah sakit Aisyah Nganjuk, dan di sini banyak banget ya teman-teman semua. Nah, untuk lowongannya apa saja ini bisa teman-teman lihat. Ada yang pertama ini ada dokter umum, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, apoteker, tenaga teknik kefarmasian, kemudian ada analis kesehatan, radiografer, rekam medis, kesehatan masyarakat, kemudian keseling, ahli gizi, programmer, customer service, dan kasir dan pendaftaran, kemudian ada petugas gizi, kemudian ada petugas sarana, dan petugas laundry teman-teman semua. Dan untuk kualifikasinya teman-teman bisa slide kedua ya, scroll atau pindah ya di slide kedua. Ini yang pertama, mungkin teman-teman bisa lihat ada counseling, dan di sini sudah ada kualifikasi untuk teman-teman yang mau mendaftar dan persyaratannya juga. Nah, untuk kualifikasinya sendiri laki-laki atau perempuan usia maksimal 28 tahun, pendidikan S1 kesehatan lingkungan, memiliki STR, kemudian mampu bekerja dengan baik, bekerja shift, bersemangat dan dedikasi tinggi, komunikatif aktif dan berorientasi pada pelayanan, tinggi badan minimal perempuannya 150 dan laki-laki 155. Untuk penampilan menarik, mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk persyaratannya teman-teman bisa lihat, ini ada kode lamarannya, jadi teman-teman di surat lamarannya silakan tulis L10 bagi teman-teman yang mendaftar bagi counseling ya. Ada CV, ijazah dan terakhir nilai, fotokopi STR dan sertifikat pelatihan, kemudian fotokopi KTP dan KK. Ini kalau teman-teman mau melamar via email ini tidak usah difotokopi ya, tinggal yang aslinya di scan aja. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian ada surat keterangan pengalaman kerja bila ada, surat keterangan catatan sipil kepolisian atau SKCK, kemudian surat keterangan sehat. Dan nanti untuk berkas lamarannya kita akan bahas di akhir aja. Nah, kemudian ada ahli gizi. Ini untuk ahli gizi saya kira sama ya untuk persyaratan dan kualifikasinya, kecuali untuk pendidikannya ini S1 gizi. Kemudian untuk persyaratannya ini teman-teman untuk surat lamaran ini yaitu dengan kodenya L11. Kemudian selanjutnya ada programmer, ini pendidikan S1 teknik informatika dengan kode L12. Kemudian selanjutnya ada customer service atau kasir dan pendaftaran, ini laki-laki atau perempuan usia maksimalnya 28 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan. Dan untuk tinggi badan minimal ini beda ya, 160 untuk laki-laki dan perempuan 155. Kode lamarannya yaitu L13. Ini untuk lainnya sama untuk persyaratannya. Untuk petugas gizi ini pendidikan D3 tatap muka atau perhotelan. Ini buat teman-teman semua yang mau melamar persyaratannya sama dan kode lamarnya L14. Kemudian selanjutnya ada petugas sarana. Untuk petugas sarana sendiri ini pendidikannya SMK kelistrikan dan lainnya ini bisa teman-teman baca. Untuk tinggi badan minimal ini 155 dan khusus untuk laki-laki ya. Untuk surat lamaran ini kodenya L15 dan lainnya sama. Kemudian selanjutnya ada petugas laundry, pendidikannya minimal SMA atau SMK.
Kemudian untuk surat lamaran ini kodenya L16 teman-teman semua. Dan untuk lainnya teman-teman bisa lihat di postingan yang di sini, ini udah ada juga untuk lainnya. Ini kemudian ada dokter umum yang medisnya ya, dokter umum ini pendidikan profesi dokter tentunya dengan kode L01. Kemudian selanjutnya ada perawat umum dan ICU, ini laki-laki atau perempuan, lulusan D3 atau S1 nurse dengan kode L02. Kemudian ada bidan, untuk bidan sendiri lulusan D3 kebidanan atau D4 mungkin ya. Memiliki STR itu wajib dan kualifikasinya perempuan dan kode L03. Kemudian ada apoteker laki-laki atau perempuan, usia maksimalnya 35 tahun, pendidikan profesi apoteker, untuk kode lamarannya L04. Kemudian selanjutnya ada tenaga teknik kefarmasian, ini pendidikannya minimal D3 farmasi, jadi satu farmasi yang memiliki STR bisa coba untuk mendaftar. Kemudian untuk tinggi badan dan tinggi badannya sama ya teman-teman semua. Untuk persyaratannya ini kode lamarannya L05, ingat-ingat ya teman-teman semua. Kemudian ada analis kesehatan, pendidikan minimal D3 analis kesehatan. Kemudian kode lamaran untuk analis kesehatan adalah L06. Jadi teman-teman silakan untuk ingat-ingat untuk kode lamarannya. Kemudian selanjutnya ada radiografer. Untuk radiografer sendiri ini pendidikan minimal D3 radiografer, kemudian lainnya sama dan kode lamarannya L03. Kemudian selanjutnya ada rekam medis. Untuk rekam medis sendiri laki-laki atau perempuan, kemudian usia maksimalnya 28 tahun, pendidikan minimal D3 rekam medis dan memiliki STR tentunya. Untuk persyaratannya kode lamarannya ini L08. Nanti silakan teman-teman bisa buka sendiri untuk lowongan di rumah sakit RSI Nganjuk. Kemudian ada kesehatan masyarakat ya, yang terakhir untuk lowongannya ini laki-laki atau perempuan, dan saya ulang lagi untuk kualifikasinya ini hampir sama, cuma yang membedakan adalah pendidikannya aja. Pendidikannya satu kesehatan masyarakat, memiliki suratan dari registrasi STR aktif, kemudian mampu bekerja dengan baik, bekerja shift, bersemangat dan berdedikasi tinggi, komunikatif, aktif, berorientasi pada pelayanan, tinggi badan minimal 150 untuk perempuan dan laki-laki 155, kecuali yang tadi ya untuk persyaratannya ada yang 160, berpenampilan menarik dan mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk persyaratannya untuk kesehatan masyarakat kodenya L09, dan untuk persyaratan lainnya ini hampir sama ya untuk semua posisi, yaitu CV, kemudian ijazah dan terakhir nilai, STR, kemudian sertifikat pelatihan yang pernah diikuti, fotokopi KTP, ini KTP-nya asli aja kalau teman-teman mau melamarkan via email ya, dan KK, kemudian pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, surat keterangan pengalaman kerja jika ada, surat keterangan catatan sipil kepolisian atau SKCK, kemudian surat keterangan sehatnya teman-teman semua. Nah, untuk pengiriman lamaran ini ada dua. Yang pertama teman-teman mengirimkan langsung dan via email, dan di sini saya sarankan untuk via email aja ya, yang menghemat biaya pengiriman untuk pelamaran. Nah, tapi teman-teman yang dekat ini bisa coba juga untuk melamar via langsung ya. Untuk pengiriman lamaran ini bisa teman-teman kirimkan ke bagian SDI RSI Aisyah di Jalan Imam Bonjol nomor 20, Kabupaten Nganjuk, dengan menulis kode lamaran L09 di amplop, atau teman-teman bisa mengirimkan lamaran via email. Kalau via email ini teman-teman scan saja yang asli ke loker.rsiaisyah@gmail.com dengan subjek L09. Jadi untuk subjeknya ini sesuai dengan kode kode dari posisi teman-teman semua ya. Nah, untuk lamaran ini jangan sampai teman-teman ketinggalan. Ini berkas lamaran paling lambat tanggal 4 Februari 2024. Silahkan teman-teman yang mau melamar ini bisa coba langsung aja mengirimkan lamaran via email maupun langsung. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi di Rumah Sakit Aisyah Nganjuk. Buat teman-teman semua yang berminat mungkin ya, ini bisa coba untuk melamar di Rumah Sakit RSI Nganjuk. Nah, mungkin cukup sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.